Tom Lembong dapat abolisi, Hasto dapat amnesti. Rakyat dapat apa? Dapat hikmahnya. Yang harusnya dulu menjadi oposisi, sekarang udah memerintahkan para kadernya untuk mendukung penuh pemerintahan. Terus nanti siapa yang jadi oposisi? Ya rakyat sendiri, siapa lagi? Pengadilan wis mutus bersalah. Jelas dihukum. Nah, presiden ngampuni terus piye ngono iki. Ngono carane ya bar negara iki. Saya tidak akan lagi percaya dengan apa itu namanya kuar-kuar Prabowo, omon-omonnya dia mengatakan harus berantas koruptor. Tai kucing, tahu nggak? Ngapain percaya? Hah? Yang katanya mau berantas korupsi, tidak gentar dengan korupsi, yang mau dipenjara dengan penjara yang tempat lokasinya yang tidak ada akses spesialnya. Tai kucing, Pak. Ya, kita nggak percaya. Silakan bela koruptor, bebaskan semua koruptor. Habis Indonesia ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Masih tentang kebijakan-kebijakan yang fix ya. Dilihat dari kacamata masyarakat sebagai sebuah kebijakan yang sangat konyol. Mulai memberikan data rakyat Indonesia ke Amerika ya kan. Kemudian mengerjasamakan Ambalat dengan Malaysia. Pembekuan rekening yang tidak aktif selama 3 bulan ya kan. Dan terbaru yang bikin banyak rakyat Indonesia geleng-geleng kepala, yaitu pemberian abolisi dan amnesti kepada 2 tervonis kasus korupsi, ya kan? Sementara maling ayam ya bukan hanya di penjara Pak, ya kan? Tapi juga digebukin dulu sebelum di penjara gitu loh. Baru dimasukin penjara, di dalam penjara pun digebukin, coba bayangin. Aduh, menurut saya ini sebuah kebijakan yang sangat kocak gitu ya. Dan pendapat saya ini saya yakin bukanlah satu-satunya di Indonesia ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bapak Prabowo luar biasa, Anda memberikan abolisi terhadap Tom Lembong. Dan Anda juga memberikan amnesti terhadap Hasto. Ini saya lagi-lagi nggak tahu kebijakan Anda seperti apa. Orang yang bersalah, jelas-jelas bersalah di mata hukum, yang dimana sudah diketok palu oleh hakim atas kasus mereka masing-masing. Lah kok Anda, Bapak Prabowo memberikan seperti angin segar terhadap mafia, terhadap penjahat negara ini. Tahu apa yang Anda lakukan itu? Sama saja Anda membebaskan kedua orang ini. Anda ini presiden Pak, Anda selalu teriak-teriak, kita akan perangi korupsi, kita akan perangi orang yang makan duit rakyat, nyolong duit rakyat. Tapi Anda secara langsung ya sudah memberikan angin segar dan nantinya mereka akan bebas. Hal yang mengejutkan bagi saya, hal yang mengejutkan bagi masyarakat yang ingin tuntas orang-orang yang selama ini menggerogoti anggaran negara, tapi di sini Anda memberikan kebebasan ya. Rasa kecewa? Pasti ya Pak ya, kecewa sekali. Kebijakan yang sangat konyol, kebijakan yang sangat-sangat tidak memiliki hati nurani. Oke, seperti itu. Wah, Anies Baswedan, manusia Yaman, full senyum. Ya pastilah dibantu Prabowo gitu loh, ya kan. Selamat ya, selamat Tom Lembong akan bebas ya. Walaupun sudah divonis penjara 4,5 tahun, tapi karena dibantu oleh Prabowo Subianto, bebas. Mantap, jos ya. Tidak hanya itu saja, Hasto juga bebas. Ya, lagi-lagi Prabowo lagi, jos. Saya tidak akan lagi percaya dengan apa itu namanya kuar-kuar Prabowo, omon-omonnya dia mengatakan harus berantas koruptor. Tai kucing, tahu nggak? Ngapain percaya? Hah? Yang katanya mau berantas korupsi, tidak gentar dengan korupsi, yang mau dipenjara dengan penjara yang tempat lokasinya yang tidak ada akses spesialnya. Tai kucing Pak. Ya, kita nggak percaya. Silakan bela koruptor, bebaskan semua koruptor. Habis Indonesia ini ya. Iya,
Walaupun saya sangat tidak mood sekali teman-teman ya hari ini dalam membuat konten, karena menurut saya waduh, ini sebuah kebijakan yang kayak gimana gitu. Emang kecubung apa sih gitu ya yang dimakan oleh presiden kita saat ini gitu loh. Kok mabuknya macam kayak gitu. Tapi barusan membuat saya sedikit agak terkekeh-kekeh dengan pernyataan Mas Prahen Wijaya yang mengatakan tai kucing. Aduh ya, saya tidak menyalahkan Mas Prahen Wijaya, karena itu adalah sebuah bentuk kekecewaan ya kan, umpatan yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam, dan saya yakin juga sebagian besar para pendukung Pak Jokowi mengalami hal yang sama ya. Lanjut. Tom Lembong dapat abolisi, Hasto dapat amnesti. Rakyat dapat apa? Dapat hikmahnya. Yang harusnya dulu menjadi oposisi, sekarang udah memerintahkan para kadernya untuk mendukung penuh pemerintahan. Terus nanti siapa yang jadi oposisi? Ya rakyat sendiri, siapa lagi? Hak rakyat yang katanya nganggur, itu langsung disita, diblokir. Jadi rakyat ini diharuskan kreatif. Kalau punya tanah ya harus ditanamin apalah, rumput atau ditanamin apa terserah. Kalau punya rekening, uang yang ada di dalam rekening rakyat itu harus kayak umbel. Jadi keluar masuk, keluar masuk. Jujur saya kemarin pilih Pak Prabowo karena saya nilai dari ketiga calon, Pak Prabowo ini yang punya integritas, yang punya wibawa kepemimpinan, yang punya power. Tapi kalau kayak gini Pak, maaf, saya kecewa Pak. Dan mungkin konten saya yang ini bakal dipenuhi komentar yang miring dari berbagai pihak. Tapi nggak apa-apa. Saya cuman menyampaikan rasa kecewa saya sebagai pendukung Bapak Prabowo. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Ya itu, ya kan? Kalau ini ibaratnya tanpa ada tendensi, tanpa ada tujuan tertentu, ya tidak mungkin lah, ya kan, Mama Ketum dalam hitungan detik atau bahkan menit begitu ya, hitungan menit atau bahkan detik begitu langsung membuat sebuah pernyataan agar para kadernya mendukung pemerintahan Prabowo, kan seperti itu. Jadi sepertinya memang ada deal-dealan, walaupun saya tidak bisa memastikan, saya hanya menduga, saya tidak menuduh, tetapi saya yakin pendapat saya ini juga pasti diamini oleh banyak teman-teman semuanya begitu ya. Dan terkait pernyataan netizen tadi, ketika Tom Lembong dapat abolisi, kemudian si Sekjen mendapatkan amnesti, kemudian rakyat mendapatkan apa? Rakyat kuciwa, ya kan? Karena kau telah mengkhianati orang yang sudah 2 periode menjadi presiden, membela bangsa dan negara ini mati-matian ya. Lanjut. Negarane bujat bos, pemerintahane kacau, koruptor diamnesti, diabolisi. Terus piye iki? Oh rakyat iki. Ayo patungan gerutuk rono apa piye? Masya Allah. Jemene kok ngurusi korupsi ning daerah-daerah. Ngurusi ngetok nih Tom Lembong karo Hasto malahan. Terus piye ngene kuwi? Pengadilan wis mutus bersalah. Jelas dihukum. Lah presiden ngampuni terus piye ngene iki? Ngono carane ya bar negara iki. Waduh. Ini maksudnya gimana? Ini mudah-mudahan teman-teman mengerti dan bisa berbahasa Jawa gitu lah ya. Kalau nggak bisa berbahasa Jawa ya minimal ngerti lah maksudnya netizen barusan. Intinya kecewa dan meminta patungan untuk menggeruduk. Nggak tahu menggeruduk ini menyampaikan aspirasi ataukah bagaimana. Yang penting jangan anarkis ya. Lanjut. Izinkan saya mengkritik Pak Presiden Prabowo soal keadilan memberikan kebijakan kepada Pak Hasto dan Tom Lembong, Pak Tom Lembong. Dengar dulu. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. Pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Pak Hasto dan Pak Tom Lembong yang hari ini diputus bebas karena ada kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai abolisi dan amnesti. Pak Presiden Prabowo memberikan kebijakan
mengambil sebuah keputusan untuk membebaskan Pak Tom Lembong dan Pak Hasto. Saya mau tanya begini, apakah ini adil? Kenapa? Pak Prabowo Subianto, mohon maaf, secara objektif, secara profesionalisme saya harus mengkritik. Kalau Pak Presiden Prabowo memberikan kebijakan ini, jangan pilih kasih. Jangan cuma Hasto dan Tom Lembong aja yang diberikan. Kenapa tidak berikan kepada petinggi-petinggi partai lain ataukah para pejabat-pejabat daerah lain lagi? Anggota DPR, mantan anggota DPR yang masuk mengambil uang negara, korupsi lalu dipenjarakan. Pak Hasto dan Tom Lembong terjerat kasus korupsi. Kalau mau berikan kebijakan, saya sepakat, berikan saja supaya menjadi pembelajaran dan besok-besoknya bisa diampuni dan mereka menjadi orang yang baik. Namun, bagaimana dengan nasib Pak Joni Plate? Bagaimana nasib SYL? Bagaimana dengan 8 orang lain yang bersama dengan Pak Tom Lembong? Bagaimana dengan para koruptor-koruptor yang lain yang dari partai-partai lain? Kenapa tidak dibebaskan secara merata, secara adil kepada semua ini? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka itu jangan tumpang tindih, jangan pilih kasih, jangan cuma hanya Sekjen Hasto dan juga Pak Tom Lembong. Saya bertanya, apakah Pak Prabowo Subianto takut dengan Megawati? Takut dengan Pak Anies Baswedan? Karena pendukung Pak Anies Baswedan semua loyalitas militansi mendukung Pak Tom Lembong. Alasan itukah? Atau Pak ini hanya ingin menyelamatkan politik? Jangan takut. Negara jangan takut dengan orang-orang semacam mereka. Kalau salah tetap katakan salah, benar tetapkan benar. Tapi kalau ada kebijakan begini untuk membuat orang itu sadar, saya sepakat. Tapi jangan pilih-pilih kasih. Berikan juga kepada yang lain yang mungkin kemarin-kemarin terjerat kasus korupsi dan mereka ada di penjara. Saya pertanyakan lagi, gimana nasib SYL? Gimana nasib Pak Joni Plate? Kenapa mereka tidak dibebaskan? Ada apa Pak Prabowo? Saya perlu bertanya kepada Bapak, apakah Bapak ini takut dengan Megawati dan Pak Anies Baswedan sehingga 2 orang terdekat mereka inilah yang dibebaskan sementara yang lain tidak? Apakah Pak Prabowo ini takut dengan mereka dan tidak takut dengan Pak Surya Paloh? Karena SYL atau Pak Joni itu kader Nasdem. Ada lagi kader-kader lain yang mungkin juga merupakan kader Gerindra, Golkar, PKB, dan partai-partai lain. Saran saya Pak, untuk adil, bebaskan semua yang terjerat kasus korupsi. Dan yang berikut, kalau mau lebih bagus lagi, sekalian buat undang-undang perlindungan para koruptor. Ya, padahal ada istilah musuh negara adalah para koruptor. Tapi kali ini, apakah mereka jadi musuh negara? Justru negara melindungi, menyelamatkan mereka. Bagi saya, tidak apa-apa. Yang penting diberlakukan secara adil kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Saya mendukung Bapak, tapi saya selalu objektif mengkritisi kebijakan-kebijakan yang mungkin Bapak buat tidak sesuai dengan hati dan kepentingan banyak orang. Salam hangat, Fritz Alorboy, si kritikus dari Nusa Tenggara Timur, Alor. Iya, jadi Fritz Alorboy ini setelah keluar dari anak abah ya, mungkin habis minum obat ya sehingga mabuk kecubungnya itu selesai, itu menjadi orang yang cerdas ya. Ya, kalau dulu ketika masih bergabung dengan anak-anak abah itu DUNGU-nya itu kagak ketulungan, tapi setelah dia waras ya, taubat, dia menjadi orang yang menurut saya cerdas. Dan barusan kita sudah menyaksikan pendapatnya terkait abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Presiden kepada sekjen partai terbesar di Indonesia dan juga kepada Tom Lembong gitu ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Lanjut. Tom Lembong bebas dari hukum, bukan karena ia menang di pengadilan, tapi karena Presiden mengusulkan abolisi. Abolisi adalah hak Presiden untuk menghentikan proses hukum seseorang bahkan sebelum ia divonis bersalah. Bayangkan kamu dituduh koruptor, korupsi miliaran rupiah, divonis 4,5 tahun penjara, namamu tercemar, keluargamu terpukul. Ini bukan kemenangan karena kamu dianggap tak bersalah, tapi ini pemberhentian proses hukum oleh negara lewat hak konstitusional Presiden. Tapi banyak orang bertanya, apakah ini bentuk keadilan? Apakah sistem hukum kita itu hanya tajam ke bawah? Di satu sisi, kita bisa melihat belas kasih dan pertimbangan politis dari negara. Tapi, di sisi lain, publik punya hak untuk bertanya, bagaimana dengan rasa keadilan korban dan kepercayaan rakyat kepada hukum? Iya, betul. Jadi, kepercayaan rakyat kepada hukum itu akan apa ya? Akan berkurang jadinya gitu loh. Kalau nggak mau dikatakan hilang sama sekali. Karena
orang yang jelas-jelas gitu ya, terbukti di persidangan, walaupun saat ini mereka masih mengajukan banding, dan banding itu memang hak ya, hak setiap warga negara Indonesia ya, maksimal 14 hari setelah putusan, ya nggak masalah dilakukan banding, ya kan? Tapi janganlah ya memberikan amnesti atau abolisi kepada orang-orang yang sudah terbukti ya bersalah kasus korupsi pula, ya kan? Nah ini kan menyakiti hati rakyat gitu loh. Jadi tidak berlebihan jika akhirnya rakyat itu tidak percaya lagi gitu loh dengan hukum dan peradilan di Indonesia. Kalau memang ujung-ujungnya diberi amnesti dan juga abolisi, ya kan? Kenapa persidangan itu harus dilakukan? Kan seperti itu. Lanjut. Manuver apa lagi nih guys? Beberapa jam lalu kita dikejutkan oleh berita bahwa Hasto Kristianto itu mendapatkan amnesti dan Tom Lembong mendapatkan abolisi. Dan tak lama setelah itu, Megawati menginstruksikan kepada kadernya agar mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Wow, semuanya ini terjadi mendadak. Mak merasa barikade kita sudah mulai runtuh. Pertanyaannya adalah, ini rekonsiliasi atau strategi untuk menghapus oposisi? Ngeri, kalau sudah PDI sudah berada di dalam kekuasaan mendukung, berarti keinginan Prabowo itu benar, menghapuskan oposisi. Indonesia akan kembali ke zaman Orde Baru, nggak boleh ada oposisi. Paling masyarakat yang bisa mengoreksi, dan itu resikonya lumayan, karena kita tidak ada yang membackup di luar pemerintahan. Karena kalau semua partai ikut di dalam pemerintahan, siapa lagi yang akan mengkritisi? Siapa lagi yang akan mengingatkan, dan siapa lagi yang akan membackup kepentingan rakyat? Demokrasi tanpa oposisi itu berbahaya. Tapi coba kita berpikir jujur juga. Selama ini apakah partai itu berguna untuk rakyat? Wakil rakyat di DPR itu justru banyak diam, malah justru mereka itu banyak menyakiti kita. Pertanyaan kita nih sekarang wajar. Apakah kita masih harus bergantung kepada mesin partai? Emak sendiri itu pesimis dengan wakil-wakil kita yang dipilih melalui partai. Pemimpin yang benar-benar lahir dari jeritan rakyat, bukan dari kong kali kong elit, kong kali kong oligarki, dan kong kali kong orang-orang yang ingin terus berkuasa. Kalau demokrasi itu memang benar-benar ingin dipertahankan, rakyat sudah harus mulai cerdas, harus mulai berpikir ulang. Bukan tentang siapa presidennya, tapi sistem apa yang layak kita perjuangkan. Ketika elit itu udah berpelukan, tidak ada oposisi, maka rakyat yang akan terkubur. Mak mengajak teman-teman, marilah kita belajar mendukung gerakan independen, gerakan yang tidak ditunggangi oleh partai dan kepentingan elit. Karena demokrasi yang sehat butuh teriakan liar dari rakyat, bukan tepukan tangan elit politik. Kita akan dukung siapa pemimpin yang tidak ditunggangi oleh kepentingan partai manapun. Ya, jadi memang menurut saya sangat rendah sekali gitu ya ketika memberikan abolisi maupun amnesti, tetapi tujuannya itu tujuan politik begitu. Itu sangat melukai hati rakyat Indonesia ya. Dan dari sini kita mengerti bahwa ternyata tukang kayu lebih bernyali. Jadi pendapat netizen beberapa hari lalu ya terkait terkait itu loh, ambalat ya yang dikerjasamakan dengan Malaysia, bahwa tukang kayu lebih punya nyali daripada mantan jenderal. Nah, ternyata juga berlaku untuk kasus ini, ya kan? Kalau pemberian abolisi dan amnesti atas dasar kemanusiaan mungkin masih bisa diterima ya, secara secara empati dan simpati lah seperti itu. Tapi kalau abolisi dan amnesti diberikan demi dukungan politik, waduh, lanjut. Bapak Presiden tahu nggak ya kalau hari ini rakyatnya lagi banyak yang bingung harus mendukung, apa bingung harus melawan ya. Jadi selama ini rakyat itu sudah mendukung pemerintah dalam hal melakukan pemberantasan korupsi. Kemudian di sisi lain masyarakat mendukung pemerintah dalam memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset supaya segera disahkan, yang sampai dengan saat ini faktanya belum juga disahkan. Nah, terkait dengan RUU tersebut, di sini kita memiliki eksekutif yang berperan ya, kita tahulah
fungsi daripada eksekutif kan. Nah, kemudian ada legislatif, yaitu DPR RI, yang salah satu fungsinya melakukan fungsi pengesahan undang-undang, yang mana DPR itu punya 3 fungsi: budgeting, kemudian pengawasan, dan fungsi legislasi. Nah, di sisi saat ini masyarakat ini masih berharap Presiden Prabowo bisa mengintervensi lah, katakan begitu. Yang namanya kebaikan, kalau pemimpin itu mengintervensi, itu masyarakat pasti mendukung. Walaupun nih di situ tidak ada kewenangan, hanya melakukan legis penandatanganan aja ya. Jadi walaupun tidak ada kewenangan di situ, ketika Presiden mengintervensi DPR untuk segera dikeluarkan dan disahkan RUU perampasan aset, saya yakin di belakang 100% rakyat Indonesia pasti mendukung langkah Presiden tersebut. Oke, belum disahkan, oke, tidak masalah, mungkin sedang diperjuangkan. Nah, tetapi belum disahkannya RUU tersebut, kini muncul ya pengampunan terhadap koruptor, yang mana masyarakat sudah tahu Tom Lembong itu bersalah dan telah dipidana sebanyak 4 tahun lebih, kalau tidak salah 4 tahun 6 bulan, atas kasus dugaan korupsi impor gula, yang mana perbuatannya tadi memenuhi unsur memperkaya orang lain. Masyarakat udah paham loh, tindak pidana korupsi itu ya bukan saja hanya terjadi karena mens rea atau niat jahat, tetapi juga memperhitungkan hal lain, unsur lain, seperti unsur memperkaya diri sendiri, unsur memperkaya orang lain. Dan di sini Tom Lembong terbukti memenuhi unsur yang kedua, memperkaya orang lain, yang mana secara hukum perbuatan Tom Lembong ini sudah menabrak daripada hukum. Kemudian digulirkan lagi bahwa Tom Lembong melakukan hal tersebut atas perintah Presiden RI waktu itu, Presiden ke-7, yaitu berarti kan Bapak Joko Widodo. Selama ini kita sebagai pendukung pemerintah ya, baik ketika RI 7 sampai dengan saat ini sudah purna tugas, kami masih mendukung. Saya ada di kota Solo, ingin bertemu dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi. Dan fakta hari ini saya belum bisa bertemu karena Bapak Jokowi masih sibuk, masih berada di kota Yogyakarta untuk mengikuti reuni terkait dengan kasus yang selama ini juga ya. Karena ketika nanti Bapak Jokowi tidak hadir ke reuni tersebut, nanti dibilang tidak berani hadir. Ketika dia menghadiri, nanti dibilang di setting segala macam. Nah, inilah fakta di Indonesia, yang mana masyarakat tidak bisa dibiarkan tidur nyenyak, tidak bisa dibiarkan pinter, tidak boleh memahami apa yang terjadi, sampai kapan rakyat mau dipermainkan. Saya mendukung pengibaran bendera merah putih jelang kemerdekaan RI. Saya mendukung nasionalisme setiap orang, karena itu bentuk tanda terima kasih kita kepada pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Saya tidak mendukung jika bendera lain menggantikan bendera merah putih. Tetapi saat ini ya, setelah main ke Pulau Jawa, saya mulai menyadari kenapa masyarakat mengibarkan bendera One Piece. Lagu Indonesia Raya melekat pada pikiran kita dan menaruh di hati kita. Yang mana itu semua faktanya Roy Suryo nggak apal lagu itu ya. Dan kemudian bendera merah putih juga melekat di dada kita dan melekat di hati kita. Tetapi jadikanlah bendera One Piece ini sebagai wujud kritik, yang mana janganlah selalu pemerintah dan orang-orang elit di atas sana mempertontonkan sandiwara yang sebenarnya kami sudah mengerti apa maksudnya. Saya sedang mengingat satu pelajaran penting dari profesor hukum yang pernah memberikan saya pelajaran saat saya menempuh pendidikan ilmu hukum. Ketika negara memberikan pengampunan kepada salah satu atau tiga-tiganya dari extraordinary crime ini, berarti negara sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bapak Mahfud MD, profesor hukum, baru saja berbicara tentang common sense dengan 400 ribuan follower di akun TikToknya, yang mana pembicaraannya hari ini di TikToknya itu berbeda jauh, berbanding terbalik dengan apa yang pernah diucapkan sebelumnya, yang mana sebelumnya Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa perbuatan Tom Lembong memenuhi unsur memperkaya orang lain atau memperkaya pihak lain. Teman-teman boleh cek di video sebelumnya. Nah, di sini teman-teman terdapat seperti air di daun keladi ya teman-teman ya. Kalau digoyang angin bisa berubah ke kanan ke kiri, kanan kiri. Nah, itulah yang terjadi pada influencer-influencer besar di Indonesia teman-teman. Yang mana seorang Mahfud MD ini bukan influencer main-main teman-teman. Influencer yang punya akses ke pusat, yang mana itu berbeda sekali dengan diri saya. Nah teman-teman, saya ingin memastikan ya bahwa seperti apapun nasib saya ke depannya nanti teman-teman, jujur saya sudah mendapat kontekan teman-teman ya, dari grup A, grup B, grup C, grup D. Saya saat ini sedang memetakan kepada siapa saya harus merapat teman-teman, kepada siapa saya harus merapat. Dan saat ini saya berada di kota Solo dan sedang ingin memetakan hal tersebut teman-teman. Ketika saya salah langkah, maka saya akan tenggelam di situ teman-teman. Dari awal kemunculan kasus Tom Lembong terkait dengan korupsi impor gula teman-teman,
Kami sudah berpandangan bahwa perbuatan Tom Lembong tadi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Dan itu benar-benar tidak ada debat. Seperti apa yang diucapkan oleh Prof. Mahfud MD ketika membuat konten dan menyatakan tentang kasus Tom Lembong. Yang faktanya saat ini Bapak Mahfud MD menyatakan hal yang jauh sekali dengan apa yang pernah dinyatakan dulu. Itu artinya konsistensi dalam ucapannya tidak pernah bisa dipegang, teman-teman. Bapak Mahfud dulu mengatakan bahwa tidak ada debat di kasus Tom Lembong, bahwa Tom Lembong telah memenuhi unsur dan tidak ada kriminalisasi di sana. Karena yang namanya kriminalisasi itu tidak ada perbuatannya tetapi kasusnya diada-adakan. Itu kata Bapak Mahfud, teman-teman. Itu kata Bapak Mahfud, seorang profesor, teman-teman, seorang profesor. Saya hanyalah seorang magister hukum, teman-teman. Jadi saya berpandangan bahwa kata-kata yang pernah diucapkan oleh Bapak Mahfud MD yang pernah mengedukasi masyarakat dan juga menjadi edukasi bagi diri saya sendiri, saat ini saya bingung apakah saya harus mengikuti edukasi yang disampaikan common sense oleh Bapak Mahfud MD tersebut. Karena Bapak Mahfud MD ini faktanya adalah profesor hukum, teman-teman. Sedikit edukasi ya kepada teman-teman ya terkait dengan abolisi dan amnesti. Nah, amnesti ini, teman-teman, adalah menghapuskan tindak pidana atau menghapuskan hukuman pidana yang terjadi kepada seseorang yang sedang menjalani proses hukuman. Nah, sementara abolisi adalah menghentikan proses hukum yang sedang dikerjakan atau diterapkan kepada seseorang, seperti saat ini diberikan kepada Tom Lembong. Itulah beda antara amnesti dan abolisi. Namun, teman-teman perlu diingat, finalnya adalah Kepres yang akan dikeluarkan oleh Presiden, yaitu Kepres tentang amnesti dan abolisi kepada si dua orang yang saat ini, teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa mereka adalah koruptor. Nah, terkait dengan apa yang disebut menjaga stabilitas nasional, saya berpesan kepada pemerintah saat ini ya, bahwa rakyat Indonesia juga membutuhkan stabilitas di hatinya. Bagaimana rakyat bisa hatinya stabil jika koruptor diampuni oleh pemerintah? Yang masyarakat pahami saat ini secara ringan, ada 3 bentuk tindakan yang masuk di dalam tindakan yang merupakan extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Dan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime ini ya juga diatur oleh undang-undangnya sendiri yang khusus, karena perbuatannya itu khusus dan sangat merugikan. Yang pertama, extraordinary crime itu adalah tindak pidana korupsi. Yang kedua, tindak pidana terorisme. Dan yang ketiga adalah narkoba. Jadi 3 poin ini adalah 3 poin penting yang harus ditegakkan setegak-tegaknya supaya negara ini aman. Ya, barusan yang kita dengar ini adalah salah satu pendukung Pak Jokowi dan memang akhir-akhir ini mendukung pemerintahan Prabowo, ya jelas lah ya kan. Ternak Mulyono pasti mendukung pemerintahan karena memang pemerintahannya saat ini berkuasa ya kan. Ini kan paslon 02 yang memang didukung habis-habisan oleh Jokowi dan Ternak Mulyono. Tetapi tentu kebijakan-kebijakan yang terkesan konyol yang akhir-akhir ini sering muncul ya patut disayangkan ya, karena membuat banyak Ternak Mulyono itu kecewa, termasuk yang baru saja kita saksikan ya. Dan saya tidak mengerti bagaimana saya harus menyampaikan kekecewaan ya terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan akhir-akhir ini yang menurut saya memang sangat ngaco ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.